Baik, selama Sabat bagi kita semua, bagi anggota jemaat, dan juga saudara-saudara kami yang menyaksikan pelajaran kita pada Sabat ini, kami sampaikan selama Sabat bagi kita semua. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Bapak Oliver Marbun. Selamat Sabat, Pak Oliver, apa kabar? Selamat Sabat Pak Yusuf, puji Tuhan, kabar baik. Baik. Dan juga Bapak Pendeta Situmeang. Selamat Sabat Pendeta, apa kabar Pak Pendeta? Selamat Sabat Pak Yusuf, selamat Sabat untuk kita semuanya, kabar baik, puji Tuhan. Baik. Sebelum kita memulai diskusi kita pada Sabat ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Saya undang Bapak Oliver pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkau adalah sumber hikmat dan pengertian dari sorga. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah apa yang kami diskusikan, biarlah semuanya itu bersumber dari Engkau dan namamu sajalah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kita kembali ke pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-8 yang berjudul Terang dari Bait Suci. Ya. Pelajaran kita sepanjang minggu ini, ayat hafalannya terdapat dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadat di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Di pelajaran kita ini katakan bahwa ada dua bait suci, ya. Dikatakan baik itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah dijelaskan kira-kira bait suci yang dimaksud ini seperti apa? Boleh mungkin Pak Oliver Ya. kasih pendapat. Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Di dalam pelajaran kita ini sesungguhnya ada dua bait suci. Nanti boleh ditambahkan ya Pak Pendeta ya. Ada dua bait suci, yaitu bait suci perjanjian lama dan juga bait suci perjanjian baru. Bila mana kita melihat bait suci pada perjanjian lama, itu yang pertama adalah bait suci ketika Musa, ya ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan bait suci. Dan juga yang kedua ketika Salomo, ya ketika zaman Salomo bangun bait suci. Dan bila mana kita melihat di sana di dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai 9, di sana disampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan menyuruh ya untuk membuat bait suci itu ya sesuai dengan contoh yang sudah diperintahkan oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan sesungguhnya sudah memerintahkan bagaimana perabotnya, bagaimana isinya, bagaimana upacaranya. Dan kebanyakan di perjanjian lama memang diberikan di sana sebagai simbol, ya sebagai simbol. Itu sebabnya di sana dikatakan bahwa ada sesuatu yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan adalah merupakan suatu simbol ataupun lambang. Jadi di sana hanya sebagai lambang yang akan terjadi nanti, ya yang akan terjadi belum terjadi, ya itu sebabnya di sana banyak yang dikorbankan, ya ada liturginya. Sementara di dalam perjanjian baru itu terainya sudah terbelah, ya. Dimana kalau di perjanjian lama kita masih berkomunikasi melalui upacara, akan tetapi di perjanjian baru kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan kita sendiri. Dan ini merupakan suatu kabar baik sesungguhnya bagi kita pada saat ini ya, di mana kita bisa menyampaikan secara langsung kepada Tuhan ya, bukan melalui lambang. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit tentang bait suci
perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Mungkin bisa ditambahkan nanti ya Pak Pendeta. Baik. Ya, terima Baik, kasih pertanyaannya Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Boleh ditambahkan pendeta? Ya, baik. Makasih tadi menambahkan apa yang saya sampaikan oleh Pak Ketua Oliver tadi. Jadi di dalam Alkitab kita mengenal ada 2 bait suci. Yang pertama itu di Keluaran 25 tadi ya, ayat 8, ayat 9 dan ayat 40. Bait suci yang ada di bumi, yang diciptakan oleh tangan manusia. Pertama, Tuhan perintahkan itu kepada Musa. Waktu itu belum disebut bait suci, tapi sebagai kemah suci. Apa yang dilakukan di sana adalah upacara-upacara pengorbanan, ya. Ada korban penghapus dosa yang dibawa, bahkan secara khusus itu setiap hari. Lalu ada acara yang khusus, ya, yaitu acara hari pendamaian yang dilakukan sekali setahun, di mana korban kambing domba dikorbankan untuk menjadi tebusan penghapus dosa manusia, ya, ketika itu. Lalu di perjanjian baru di Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 kita tahu bahwa ada bait suci surgawi yang disebut juga sebagai kemah sejati, ya. Dan ini adalah surga. Jadi apa bedanya atau apa hubungannya, ya? Bedanya adalah bahwa kemah suci atau bait suci di bumi dibangun oleh tangan manusia, tapi polanya atau bentuknya sama dengan yang di surga. Polanya atau bentuknya. Dalam artian bahwa apa yang dilakukan, upacara-upacara yang dilakukan di bait suci duniawi adalah rencana keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan sejak awal, ya, melalui bait suci surgawi. Ketika Yesus diutus ke dunia ini menjadi korban, itulah kegenapan dari apa? Dari upacara-upacara pengorbanan yang dilakukan di kemah suci di dunia ini, baik kemah suci maupun bait suci di Yerusalem ketika Salomo mendirikan bait suci, ya, bait suci. Nah, jadi ketika Musa, umat Tuhan, bangsa Israel melakukan ibadah atau melakukan satu ritual, ya, pengorbanan di bait suci, itu adalah rencana keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan agar kita sebagai umat Tuhan menjadi umat yang ditebus oleh darah Yesus. Jadi Yesus sudah genapi sebagai korban dari lambang yang ada di dunia ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa penjelasannya tentang tentang bait suci, ya. Lalu pertanyaan saya berikutnya, bagaimana kita dapat merasakan campur tangan Tuhan, ya, yang memberikan pendamaian dan kelepasan kepada kita yang percaya dan menuruti perintah-perintahnya. Sementara di dalam pelajaran kita ini katakan bahwa sedang berlangsung penghakiman di surga. Boleh dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Sesungguhnya penghakiman ini bagi umat-umat Tuhan adalah kabar gembira. Ya, penghakiman ini sesungguhnya kabar gembira ketika kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, dan itu sesungguhnya memberikan suatu ketenangan kepada kita, memberikan sukacita kepada kita. Kita bisa bayangkan, ya. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan, sekiranya kita harus mengorbankan yang kita miliki untuk mendapatkan keselamatan, saya pikir apapun yang kita miliki nggak akan sanggup kita untuk membayar, ya. Akan tetapi dalam keberdosaan kita, dalam ketidaklayakan kita, ya, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan janji kepada kita, sudah menggenapi janjinya, ya. Itu sebabnya dia sudah mati di kayu salib, dia sudah berkorban di sana, ya, sehingga kita mendapatkan janji keselamatan. Yang menjadi pertanyaan, ya, bagaimana caranya kita agar kita dapat menuruti perintah-perintah Allah, ya, menuruti perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya pelajaran kita menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya kabar gembira ini harus menjadi pedoman dalam
hidup kita dan menjadi alat juga supaya kita juga menyampaikan kabar gembira ini kepada orang lain. Karena di sini dikatakan ketika itu sudah kita lakukan, ya, maka disinilah kita bisa dapat berjalan mengisi, ya, apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Jadi pelajaran ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Yusuf, ya, sesungguhnya kalau Tuhan sudah mati bagi kita, ya, mari kita renungkan dalam hidup kita agar kita selalu mengingat akan janji-janjinya, selalu mengingat akan perintah-perintahnya, karena Yesus sesungguhnya sudah mati bagi kita. Demikian Pak Yusuf. Baik, saya dapat punya bahwa penghakiman itu jadi satu kabar gembira bagi kita, ya. Mungkin di sisi lain orang menghadapi pengadilan di dunia ini takut-takut bisa salah apa gimana, tapi ini surgawi ini jadi sukacita bagi kita, ya, yang disampaikan Pak Oliver tadi, karena Yesus akan melepaskan kita. Boleh ditambahkan pendeta, luar biasa. Iya, jadi memang berita penghakiman itu menjadi kabar sukacita bagi kita sebagai umat Tuhan. Kenapa? Karena di situ kita akan melihat keadilan Tuhan. Sama seperti misalnya ke pengadilan di dunia ini. Ketika dia menjadi korban, maka dia lebih senang secepatnya di pengadilan. Tapi kalau dia pelaku, kalau boleh jangan ada pengadilan, kan gitu ya, sama gitu ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang meyakini diri bahwa kita setia di dalam Tuhan, penghakiman itu adalah kabar baik, kabar sukacita, karena pada akhirnya kita akan melihat keadilan Tuhan. Baik, mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa pada hari pendamaian atau dalam bahasa Ibrani disebut Yom Kippur, seorang imam biasanya pada hari pendamaian di bait suci, seorang imam biasanya masuk ke dalam bilik maha suci membawa darah kambing. Lalu darah kambing itu dia percikan kepada tutup pendamaian. Di situ ada namanya tutup pendamaian. Pendamaian itu sebenarnya isinya adalah tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu berupa bentuk peti, di dalamnya adalah 2 loh batu atau 10 hukum Taurat. Ya, sementara umat Tuhan, sementara imam masuk ke dalam membawa darah kambing, sementara jemaat sedang memeriksa hati masing-masing, sedang berdoa, meminta pengampunan Tuhan, mengakui segala kesilapan mereka, bahkan dosa-dosa yang mereka lakukan, berharap Tuhan mengampuni. Ketika imam masuk ke dalam, berharap Tuhan akan mengampuni segala dosa mereka. Mereka berharap supaya Tuhan menerima sebagaimana mereka ada. Ya, dengan cara mengampuni segala dosa mereka. Dengan demikian, ya, apa yang dilakukan oleh imam adalah usaha untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan atas dosa-dosanya. Nah, sekarang itu tidak lagi kita lakukan. Upacara pendamaian atau Yom Kippur tidak lagi kita lakukan saat ini. Itu hanya dilakukan ketika bangsa Israel dengan bait sucinya. Tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena Yesus telah mati menjadi korban pendamaian bagi kita. Dia telah mati di kayu salib. Di dalam Yohanes 3:16, pengorbanan diri Yesus di salib bukan pekerjaan manusia, tapi semata-mata pekerjaan Allah dan campur tangan Allah agar semua orang percaya dapat diselamatkan. Jadi benar bahwa rencana keselamatan atau pendamaian antara Allah dengan manusia tidaklah inisiatif manusia, tetapi inisiatif Tuhan dengan memberikan Yesus sebagai korban pendamaian. Mungkin itu, Pak. Luar biasa. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Jadi berbicara tentang masih penghakiman ini, kita tahu bahwa sementara penghakiman itu sedang berlangsung, dikatakan bahwa bagaimana kita dapat hidup dengan penuh sukacita, ya. Jadi sementara itu berlangsung, bagaimana kita memastikan kehidupan kita ini bersukacita, sepanjang penghakiman itu berlangsung, ya. Dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa ini sudah akhir-akhir zaman, jadi bagaimana kita terus bisa bersukacita setiap hari dalam kehidupan kita sementara kita menantikan Tuhan kita? Boleh dijelaskan? Mungkin Pak Oliver boleh jelaskan. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kalau sesungguhnya kita benar-benar mengimani bahwa
penghakiman itu adalah kabar baik yang langsung berasal dari Tuhan kepada kita, maka kalau Paulus berkata kepada dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan teguh berpegang, ya, teguh berpegang, marilah kita dengan penuh keberanian, jangan pernah menyerah. Fokuskanlah iman Anda kepada Yesus, imam besar yang agung itu, ya. Jadi memang di sini diminta kepada kita bahwa bagaimana caranya kita, ya, untuk berani, ya. Ada suatu keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk tidak menyerah, ya, tidak menyerah. Ya, tidak menyerah dan berfokuslah kepada iman kita. Iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Yesus. Oleh karena Yesus itu adalah imam besar kita, ya. Kalau di pelajaran kita sebelumnya bahwa kalau zaman Israel mereka harus pergi kepada imam, ya, sebelum mereka menjadi perantara kepada Allah. Namun ada kabar gembira bagi kita saat ini, oleh karena kematian Yesus kita langsung berkomunikasi dengan Tuhan kita sendiri. Itu sebabnya di sini dikatakan jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah menyerah. Tapi bagaimana caranya kita untuk beriman, iman yang besar di dalam Yesus. Bahkan di dalam pelajaran kita ini juga di alinea, di hari Rabu di alinea yang terakhir di sana dikatakan, maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukum-hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sesungguhnya inilah harapan Tuhan kepada kita, apalagi di zaman sekarang ini. Selagi kita masih ada waktu, selagi kita masih ada kesempatan, ya, beranikah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini adalah umatku, inilah aku, ya. Atau mungkin kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan berkata kepada kita, oh, engkaulah umatku yang setia, ya. Jadi selagi masih ada waktu, jangan pernah menyerah, ya. Tetap tunjukkan keberanian kita melalui iman kita kepada Tuhan, iman yang berbuah kepada Tuhan, sehingga janji itu akan menjadi milik kita, bahwa Tuhan akan berkata kepada kita, engkau adalah umatku, engkau adalah Allahku, dan aku adalah umatmu. Ya, demikian Pak Yusuf, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh ditambahkan Pak Pendeta? Iya, baik. Tadi sudah disampaikan untuk menambahkan, ya. Jadi bagaimana kita bisa bersukacita sementara kita tahu bahwa sedang terjadi penghakiman. Begitu, ya. Kenapa? Bagaimana kita bisa bersukacita? Ya, mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ayat tadi, ya. Ini juga ada ayat yang spesial bagi menurut saya. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain. Tapi mungkin satu ayat ini mudah-mudahan bisa memberikan kita keyakinan. Di Yohanes 5:24, Yesus katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, kata Yesus, dan percaya kepada Dia, Tuhan, yang mengutus aku, Yesus, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini keyakinan kita. Dan ini janji Tuhan yang memberikan kita kepastian bahwa penghakiman itu akan menjadi sukacita bagi kita. Karena kita menerima Yesus dan kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Yesus hakimnya, Yesus juga pembela kita. Dia akan memberikan kita apa? Kemenangan. Kita sadar kita memang orang berdosa. Kita sadar kita sering melakukan dosa dalam hidup kita. Sampai hari ini, kita bukanlah orang yang sempurna. Kita bukanlah orang suci. Ya, kita penuh dengan dosa. Tetapi kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, Yesus yang telah menebus kita. Kita sudah terima Dia dan kita hidup di dalam Dia. Maka segala dosa-dosa kita, yang kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuninya. Jadi kita yang penuh dengan dosa ini dibuat Tuhan suci, kudus, putih, seolah-olah kita tidak pernah berdosa.
Inilah keyakinan kita. Inilah janji Tuhan dan inilah yang kita pegang dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak lagi tidak menjadi ragu, tapi kita dengan sukacita, dengan yakin bahwa penghakiman Tuhan adalah kabar baik dan kabar sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa. Kita harus tetap percaya dan bersukacita, ya, karena kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Mungkin di akhir pelajaran sekolah sahabat kita ada mau atau poin-poin yang perlu ditambahkan, Pak Oliver, boleh? Ya, sungguh pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, bagaimana sesungguhnya agar kita datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, ya, menyesali segala dosa-dosa kita, karena sesungguhnya kalau tidak ada buah di dalam diri kita, saya ragu apakah pada suatu waktunya nanti Tuhan akan membela kita. Ya, apakah Tuhan membela kita dalam penghakiman ini? Tapi saya percaya dengan iman kita kepada Tuhan, dengan keteguhan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan usaha kita, dengan tanpa menyerah, ya, dengan ibadah kita, dengan menjaga diri kita, dengan berbuah, maka saya percaya Tuhan akan membela kita di saat penghakiman itu. Karena sesungguhnya ya kita hanya melakukan apa yang kita bisa lakukan selagi kita masih hidup, ya, selagi kita masih ada waktu. Oleh sebab itu Pak Yusuf dan pemirsa dimanapun kita berada, selagi kita masih ada waktu, ya, penghakiman itu sedang tiba saat ini, ya, mari kita datang kepada Tuhan, biarlah kiranya itu menjadi kabar baik kepada kita. Dan ketika iman kita berbuah, berpegang kepada Tuhan dengan tanpa menyerah, maka kita percaya bahwa Tuhan akan membela kita. Demikian Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Pak Pendeta, ada poin-poin atau kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita? Baik, makasih. Sebagai kesimpulan, ya, inti dari pelajaran kita, kembali saya mau ajak kita membaca ayat hafalan tadi, ya, Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Intinya itu, siapa imam besar kita? Kalau zaman perjanjian lama, baik suci atau kemah suci, bangsa Israel datang kepada imam, ya, imam manusia. Mereka dengan ketakutan, Tuhan, diterima enggak ini kira-kira ini? Pengampunan kami ini, permohonan maaf kami ini kira-kira dia diterima enggak? Korban kami ini kira-kira diterima. Mereka masih belum yakin. Mereka kacau hatinya. Ya, mereka memeriksa hatinya sungguh-sungguh. Apakah hati saya sudah layak nih? Diampuni Tuhan enggak saya ini? Itu zaman dulu. Tapi kita sekarang perjanjian baru luar biasa. Kenapa? Karena inti yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar, bukan manusia. Tapi siapa? Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah suci, di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ini kebahagiaan kita, ini sukacita kita. Jadi Yesus adalah imam besar kita yang sejati di bait suci surgawi, yang menjadi pendamaian antara kita dengan siapa? Tuhan. Dan tidak ragu kita. Kalau dulu mereka ragu, diterima atau enggak, kita pasti diterima dan kita tidak perlu ragu. Yang penting sekarang adalah, adakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada siapa? Yesus. Adakah kita sudah benar-benar menjadikan Yesus sebagai imam besar dalam hidup kita? Karena dia adalah hakim, dia juga lah yang akan menjadi pembela kita dan memberikan kita apa? Kemenangan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita tutup dalam doa, dipimpin Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Yesus adalah imam besar agung kami. Allah yang mengerti kehidupan manusia yang berdosa karena dia pernah menjadi manusia. Dan Allah yang memahami segala kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami. Memberikan jaminan kepastian bagi kami. Kami tidak perlu ragu dan takut.
bahwa penghakiman adalah kabar sukacita. Karena Yesus adalah sang pembela bagi kami yang memberikan kami kemenangan dan hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan sangat beruntung memiliki Yesus yang adalah Tuhan dalam kehidupan kami, yang menjadi pembela dalam kehidupan kami. Bapa di sorga memberkati kami semuanya, memberkati pemirsa dimanapun kami berada, agar kami semua tetap setia di dalam Engkau, mempertahankan Yesus dan iman kami untuk selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Oliver. Terima Tuhan kasih, memberkati. Pak.